Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta Matsama MTS Negeri 4 Magelang, tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Bambang Laksono, guru IPS MTS Negeri 4 Magelang. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai prestasi dan juga alumni dari MTS Negeri 4 Magelang. Tentunya kalian ingin mengetahui apa saja prestasi yang diraih oleh madrasah ini, sehingga kalian tertarik untuk semakin berkembang di madrasah ini dan juga membanggakan diri kalian sendiri, madrasah kalian, dan juga orang tua kalian. Tentunya literatur dari madrasah ini bisa juga kalian lihat dari alumni Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Magelang yang sudah masuk ke masyarakat, yang sudah banyak bekerja di bidang-bidang tertentu, dan juga mungkin masih belajar di tingkat lanjutan. Sebelum saya menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai prestasi yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Magelang, saya akan menanyakan satu hal yang mungkin ini cukup menggelitik, yaitu yakinkah kalian memilih Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Magelang ini sebagai prioritas kalian menempuh pendidikan lanjutan setelah SD atau MI? Banyak di antara kalian yang karena pilihan terakhir memilih madrasah ini sebagai pilihan alternatif paling akhir, karena di sekolah yang lain kalian sudah tidak diterima, atau yakin bahwa di sekolah lain kalian tidak mungkin diterima, atau mungkin karena cadangan punya alternatif lain, sudah mendaftarkan diri di sekolah tertentu, kemudian mempunyai alternatif kedua sebagai cadangan di madrasah ini. Tetapi alternatif yang ingin kami terima, ingin kami yakinkan pada diri kalian, bagi kalian yang memilih pilihan pertama sebagai sekolah lanjutan kalian setelah jenjang SD atau MI. Terlepas dari semua alternatif kalian, baik itu pilihan pertama, pilihan cadangan, maupun pilihan terakhir, ternyata madrasah ini insya Allah akan tetap memberikan potensi sukses yang sama pada pilihan kalian. Sehingga disinilah dimungkinkan kalian harus mengetahui apa saja prestasi yang diraih oleh madrasah ini. Yakinkan juga pada diri kalian bahwa dimanapun kalian bersekolah, sekolah itu tidak untuk mengembangkan bakat kalian secara utuh. Ini hanya sebagai wadah, sedangkan potensi kalian, perkembangannya tentu akan dimaknai bahwa potensi itu mulai dari diri kalian sendiri, kemudian mempunyai wadah yang tepat. Insya Allah kalian mempunyai wadah yang tepat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Magelang, sehingga potensi ini diharapkan kalian bisa sukses di masa depan. Sebelum kita masuk ke apa saja prestasi yang sudah diraih oleh madrasah, saya akan menyampaikan makna dari prestasi. Prestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti hasil bisnis. Tentunya ini tidak sesuai dengan kita yang ada di dunia pendidikan, karena tentunya dunia pendidikan bukan untuk bisnis. Tetapi prestasi madrasah kita tentu dikaitkan dengan prestasi belajar baik dari guru maupun peserta didik yang ada di madrasah ini. Sehingga makna dari prestasi belajar adalah keberhasilan usaha dari seseorang untuk memperoleh pengalaman belajar atau mempelajari sesuatu. Tentunya prestasi ini tidak serta-merta mudah untuk kita peroleh, sehingga kita harus mengembangkan kemampuan intelektual, emosional,
spiritual, serta kita tahan banting terhadap semua aspek kehidupan yang ada di sekitar kita. Sehingga pertama tentunya pengetahuan kita harus terus bertambah, emosional kita semakin hari semakin diperbaiki, spiritual kita dalam hal beragama kita tidak lepas dari ibadah, tentunya minta doa dari orang tua, dari guru, dan juga kalian semakin memperdalam ibadah kalian. Sebagai orang yang ingin berprestasi, yang ingin sukses di masa depan, tentu kalian harus mempunyai sikap yang berbeda dengan orang lain. Sikap-sikap tersebut harus kalian miliki secara utuh pada diri kalian, sehingga kalian mudah untuk mendapatkan apa yang ingin kalian raih di kemudian hari. Sikap tersebut kita mulai dari apa yang menjadi cita-cita kalian. Tentunya cita-cita kalian tersebut sering akan ditanyakan dari tingkat paling dasar. Bahkan sebelum kalian mengacu pada bidang sekolah tertentu, kalian sudah ditanyakan apa cita-cita kalian. Ada yang bercita-cita menjadi presiden, ada yang menjadi TNI atau Polri, ada yang ingin bertani, dan sebagainya. Terlepas dari apa cita-cita kalian, pasti dari makna cita-cita kalian tersebut, kalian akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita kalian. Maka sikap yang pertama harus dimiliki, kalian harus mempunyai cita-cita di masa depan sebagai modal awal kalian mempunyai tekad untuk berprestasi. Kemudian yang kedua, berani mengambil risiko. Risiko tentu ada dalam setiap tindakan kita, sehingga apapun risikonya, dengan tujuan akhir adalah berprestasi, tentunya harus kita ambil supaya kita dapat menghasilkan prestasi yang maksimal. Terlepas apakah nanti berhasil atau gagal, yang penting kita mulai dengan sikap untuk berani mengambil risiko tersebut dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, rasa tanggung jawab. Apapun yang ada pada diri kalian tentu harus mempunyai tanggung jawab pada diri kalian sendiri. Terlebih lagi, tanggung jawab dengan cita-cita kalian, risiko yang besar, tentu tanggung jawab ini juga akan semakin besar. Berikutnya, mengenai kritik yang sering kita terima dari orang lain. Ada beberapa orang yang tidak mau menerima kritik, bahkan marah, tingkat emosionalnya semakin tinggi karena ada kritikan dari orang lain. Seharusnya kita sebagai manusia yang mempunyai sikap untuk berprestasi, sikap kita harus menerima kritik tersebut sepanjang kritik tersebut untuk membangun jiwa kita menjadi lebih baik, sehingga kita mempelajari kritik tersebut bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun diri kita. Selanjutnya, kita juga dituntut untuk mempunyai sikap kreatif dan inovatif. Kreatif maknanya tentu harus berbeda dengan orang lain, juga semakin inovatif, karena kalian sebagai generasi alfa tentunya dalam perkembangannya mudah sekali mendapatkan informasi tidak hanya di bidang sekolah, tapi juga bisa menggunakan media-media yang sudah banyak beredar. Dan mungkin kalian juga sudah difasilitasi lebih oleh orang tua kalian. Sehingga berkaitan dengan kreativitas dan inovatif, kalian harus bisa memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Makna dari kata alumni, tentu banyak yang sudah tahu makna alumni. Alumni biasanya digunakan untuk memberikan sebutan pada orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari sekolah atau perguruan tinggi. Nah, kalian pasti bisa disebut sebagai alumni tingkat SD atau MI, karena kalian sudah
dinyatakan tamat atau lulus dari jenjang tersebut. Nah, di mana alumni-alumni Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Magelang ini berada? Tentu harapannya madrasah ini mayoritas ingin sekali melanjutkan ke jenjang seperti SMA, SMK, MA maupun pesantren. Nah, dominasi ini tentunya tidak lepas dari madrasah kita di lingkungan Grabag ini yang juga memiliki jenjang SMA, SMK, dan juga MA. Terlepas itu juga banyak pesantren yang ada di lingkungan Grabag. Tentunya tidak hanya melanjutkan di sekitar Grabag saja. Banyak alumni-alumni kalian dari madrasah ini yang melanjutkan ke SMA di tempat lain, di daerah lain, seperti di Jogja, Semarang, di Surabaya, maupun di tempat-tempat yang lain. Tetapi harapan ini mutlak untuk kalian nantinya setelah lulus dari madrasah ini harus mempunyai pikiran untuk melanjutkan ke jenjang SMA, SMK maupun MA. Terlepas pilihan kalian mau di mana tempatnya, sekolahnya di mana, itu bergantung pada kemauan kalian. Harapannya tentu 100% untuk alumni madrasah bisa ke jenjang berikutnya. Berikut ini disampaikan pada kalian prestasi guru-guru dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Magelang. Ini sebagai literatur kalian bahwa guru-guru kalian juga dapat berprestasi, baik dari prestasi seni ataupun prestasi akademik. Tentunya inilah guru-guru kalian yang akan membimbing kalian untuk semakin berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Sehingga pada beliau-beliaulah kalian bisa belajar lebih mendalam, baik dari seni-seni, menggambar terutama, ataupun pada bidang eksak seperti matematika maupun IPA. Jadi beliau mendapatkan prestasi tersebut dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, terutama pada tahun 2021. Selanjutnya, untuk prestasi siswa-siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Magelang, ternyata madrasah kita tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga non-akademik. Seperti prestasi yang sudah diraih oleh kakak kalian, Atsania Ilma Nafi'ah, sebagai juara 1 Mapel IPS yang diselenggarakan di MAN Temanggung, maupun seperti kakak kalian, Ananda Rizky Aulia, sebagai pemenang kedua atau punya medali perak di bidang bahasa Inggris pada Olimpiade Bahasa tingkat nasional, atau pada bidang agama seperti teman-teman kalian yang sudah berprestasi di bidang keagamaan yang diselenggarakan di MAN Kota Magelang dalam event Syahadah. Ini adalah prestasi-prestasi yang diraih pada tahun 2021. Selain itu, juga prestasi-prestasi yang diperoleh oleh kakak kalian, Okta Isti Ramadhani, yang ini menjuarai event menyanyi yang diselenggarakan di SMA 1 Grabag, ataupun tim robotik Grabot yang menjuarai kejuaraan robotik line follower yang diselenggarakan di MAN 1 Yogyakarta. Nah, disinilah kalian sebagai peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Magelang dituntut untuk bisa mengikuti jejak-jejak mereka atau memungkinkan lebih dibandingkan mereka. Harapannya kalian berprestasi menjadi prestasi yang terbaik, baik tingkat nasional atau semakin tinggi sampai tingkat dunia.
Tetapi harapan itu tentu harus didukung oleh kalian. Seperti halnya sudah disampaikan, kalian harus mempunyai tekad yang kuat untuk berprestasi. Apapun bidang kalian, kalian bisa berprestasi. Sehingga wadah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Magelang ini bisa mengembangkan keinginan kalian untuk bisa berprestasi di masa depan. Ini adalah prestasi-prestasi baik dari guru maupun siswa yang sudah diraih oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Magelang. Untuk informasi selanjutnya, kaitannya dengan informasi yang ada di madrasah bisa kalian cek di Instagram, Facebook, YouTube maupun website dari MTS Negeri 4 Magelang. Silahkan kalian follow, kemudian subscribe dan juga like dari Instagram, Facebook, YouTube dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Magelang. Jangan lupa juga cek website mengenai informasi apapun berkaitan dengan MTS Negeri 4 Magelang. Selanjutnya, alumni-alumni dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Magelang yang sudah disampaikan sebagaimana tadi di awal, mereka melanjutkan ke jenjang-jenjang lanjutan seperti SMA, SMK, MA, maupun ada yang ke pesantren. Nah, berikut ini beberapa dari kakak-kakak alumni dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Magelang. Seperti yang pertama, Khairul Afrizal, kemudian Aretusa Basopati, Ahmad Subagio, kemudian Arsan Puput. Mereka ternyata sudah sampai ke jenjang SMA, ada yang sudah kuliah, ada yang sudah bekerja. Sehingga ini hanya sebagai contoh bahwa alumni-alumni madrasah ini ternyata juga dapat diterima di sekolah-sekolah lanjutan yang baik. Seperti contohnya Aretusa Basopati yang ada di SMA Negeri 2 Kota Magelang, Ahmad Subagio yang ada di SMK Akpelni Pelayaran Semarang, atau bahkan yang sudah sampai ke jenjang kuliah seperti Khairul Afrizal yang ada di STAN, atau bahkan ada yang sudah sampai bekerja seperti kakak kalian Kak Puput. Harapannya setelah kalian melihat prestasi yang ada di madrasah ini, kemudian alumni-alumni dari madrasah ini, kalian juga berkeinginan untuk semakin berprestasi di tingkat madrasah, atau kemudian kalian berkeinginan melanjutkan, kalian berkeinginan lanjutan kemana, tentunya juga harus didukung dengan kemauan yang kuat, sehingga prestasi di madrasah ini bisa dilanjutkan ke jenjang selanjutnya, sampai kuliah, atau bahkan ini sampai kalian bekerja, diterima di lingkungan masyarakat kalian. Dan ini harus juga didasari keinginan yang kuat, cita-cita yang baik dari kalian, sehingga ke depan kalian harus berprestasi di tingkat madrasah, di tingkat lanjutan SMA, SMK, ataupun MA, atau bahkan sampai kuliah, sampai juga di masyarakat. Harapan dari madrasah ini kalian tetap berprestasi. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan prestasi yang ada di madrasah dan juga alumni-alumni madrasah, dengan harapan bahwa kalian sebagai peserta didik baru di madrasah ini mempunyai tekad yang kuat untuk mengikuti jejak-jejak kakak-kakak kalian untuk berprestasi di madrasah ataupun sampai tingkat lanjutkan dan sampai kembali ke masyarakat. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kalian untuk tetap mematuhi protokol 5M. Menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas kalian untuk tidak bepergian kalau tidak penting. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.